Ramadan ini adalah Rasulullah menyatakan ahabul a'malu ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Allah itu sangat suka, sangat senang, sangat cinta kepada hambanya yang mendawamkan, merutinkan amalan-amalan baiknya walaupun itu sedikit dilakukan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita mendawamkan salat berjamaah bersama imam. Kita merutinkan membaca Al-Quran. Bahkan kita iktikaf, bahkan kita bersedekah dan lain-lain amal-amal baik yang lainnya. Seharusnya bahwa pasca Ramadan, bahwa buah dari kesalehan itu harus terus tertanam dalam diri kita, bahwa untuk 11 bulan yang akan datang. Jangan-jangan bahwa kita berkata kita setelah lulus dari Ramadan, kita telah kembali kepada kesucian tanpa noda dan dosa, kata Nabi. Kayaumin waladuhumu. Setelah engkau melaksanakan Idul Fitri, maka terhapus semua dosamu. Tidak ada lagi dosa di antara kita, karena engkau seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia tanpa noda dan dosa. Tapi bagaimana pelaksanaan pasca Ramadan? Apakah misalnya ibadah kita sama dengan Ramadan? Kualitasnya? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Jangan-jangan kita berkata bahwa kita lulus dari Ramadan, tapi sebenarnya kita tidak lulus dan gagal menerjemahkan Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, di samping itu yang perlu juga adalah menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bahwa bagaimana di bulan Ramadan kita begitu hobinya, begitu dekatnya dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi ditadabburi. Tadabbur itu lebih dalam maknanya daripada sekedar membaca qiraatul Quran. Bahwa tadabbur itu termasuk adalah perenungan-perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mampu menerjemahkan di dalam kehidupannya, memahami isinya, mengamalkan dalam kehidupannya, dan kemudian yang terakhir adalah mendakwahkan ajaran Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, pernah saya sampaikan di mimbar ini, baru tahun ini di Al-Azhar Mesir, bahwa yang menjadi imam salat Isya dan Tarawih adalah orang buta yang tidak bisa melihat. Al-Azhar adalah merupakan simbol perguruan tinggi yang terutama di dunia, yang tua dan utama. Banyak melahirkan ulama-ulama besar dunia dari Al-Azhar. Tapi baru tahun ini diberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi imam salat Isya dan Tarawih. Ada ulama yang berkata bahawa ini adalah merupakan tamparan besar kepada kaum muslimin di dunia. Betapa orang-orang buta saja senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dia mampu membaca Al-Quran. Alasan apa lagi di hadapan Allah bagi kita bahwa kita sudah umur sekian puluh tahun tapi tidak hobi, tidak senang baca Al-Quran, apalagi memahami dan juga mengamalkan ajaran Al-Quran. Perlu waktu berapa lama bagi kita bahwa kita harus membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran? Perlu berapa lama lagi hidup kita bahwa kita akan sungguh-sungguh mendalami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Kata ulama tadi, ini adalah merupakan tamparan terbesar bagi orang-orang yang sehat tubuhnya, bahwa panca inderanya seluruhnya berfungsi. Tetapi alasan apa lagi di hadapan Allah kalau Allah tanya kepada kita, kenapa orang-orang buta saja bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran, padahal kita yang sudah sekian puluh tahun hidup sehat walafiat, tidak ada satu pun yang kurang dalam kehidupan kita, tapi kita lalai untuk memahami, mengartikan, mendalami, mentadabburi, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Karena Allah menjamin melalui nabinya bahwa orang yang membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran yang dibaca, falahu asyru amsamliha, kata Allah, maka mereka akan diberikan ganjaran 10 kali lipat kebaikan dalam satu huruf.
Alif Lam Mim kata Nabi itu 3 huruf. Berarti ada 30 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan Allah menyatakan bahawa kamu akan diberikan ganjaran 70 sampai 700 kali lipat kebaikan. Karena itulah kita berlomba-lomba menghatamkan membaca Al-Quran. Tapi tidak berlomba-lomba untuk mengamalkan isinya dalam kehidupan kita. Apalagi alasan yang akan kita berikan di hadapan Allah. Orang yang punya kekurangan sanggup untuk menghatamkan Al-Quran, memahami, mengartikan dan juga mengamalkan dalam kehidupan. Di Indonesia pun ada anak di daerah Sumatera itu. Siapa itu? 6 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Dia tahu artinya, tahu tajwidnya, tahu makharijul hurufnya dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan kita yang sudah berumur di atas 40, 50, 60, 70 tahun, kita kadang-kadang segan untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah salah satu yang akan memberikan syafaat kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa dengan bacaan Al-Quran itulah kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan memperluas dan juga menerangi kuburan kita dan juga memberikan ganjaran pahala waktu kita masih berada di dalam kubur. Melalui semangat ini saya mengajak kita semua, mari kita kembali untuk sama-sama bersungguh-sungguh mendalami kitab suci kita ini. Kemudian yang terakhir yang saya kira yang perlu juga adalah menjadi bahan renungan kita adalah di bulan Ramadan kita sering sekali bersedekah. Sedekah, orang yang berilmu bersedekah dengan ilmunya, orang punya harta dengan hartanya, orang yang punya tenaga bersedekah dengan tenaganya, yang tidak punya ilmu, tidak punya harta dan tidak punya tenaga, dia cukup mendoakan bagi saudara-saudaranya yang berjuang untuk agama ini, untuk memajukan dan memakmurkan agama ini. Bahawa sedekah jariah itulah sedekah yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita berikan itulah yang berupa kebaikan, itu akan kembali kepada kita. Sesuatu yang kita lakukan dengan salah dan dosa itu akan kembali kepada kita. Hadirin yang berbahagia, di ujung Ramadan ini, di akhir Ramadan ini, seharusnya apa yang saya sampaikan dan poin-poin tadi bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Saya khawatir sering saya ingatkan bahawa kita tidak tahu kerana umur adalah di tangan Allah. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kalau seandainya memang Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, mengingat usia atau umur kita yang sudah lanjut, maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita wajib dan sunnah di Ramadan itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal kebaikan kita. Tapi kalau kita masih bisa berharap dan bermohon kepada Allah, saya kira kita semua berharap dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir. Kita ingin bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena Ramadan itu banyak sekali hikmah dan keutamaan yang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman hadir memaknai Ramadan itu. Di antaranya kata Nabi adalah sangat beruntunglah orang yang hadir Ramadan dan dia mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Dan kemudian begitu Idul Fitri, Nabi menyatakan kayaumin waladathu ummuh, engkau sekarang telah kembali seperti bayi yang lahir ke dunia tanpa noda dan dosa. Mari kita jaga kesucian Ramadan ini untuk 11 bulan yang akan datang. Kita jaga seluruh ucapan tingkah laku anggota tubuh kita. Kita jaga perilaku kita dan mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan untuk yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, atas nama rekan-rekan pengurus yayasan, saya mewakili pengurus Yayasan Al-Mujahidin
pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah para donatur yang banyak sekali memberikan bantuan untuk kegiatan di Masjid Agung Al-Mujahidin, baik berupa material iaitu bantuan untuk iftar dan makan, dan juga bantuan untuk iktikaf di 10 hari yang terakhir dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali sumbangan dari jamaah untuk melancarkan kegiatan ini. Kami tidak bisa membalasnya kecuali kami serahkan kepada Allah. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian kami juga minta maaf bahawa kami sudah bersungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jamaah. Namun di sana sini pasti banyak kekurangan, banyak kehilafan. Karena itu sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kami ucapkan takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalan kita semua, amalan yang baik yang diganjar dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir harapan kami, mari kita sama-sama makmurkan mujahidin ini. Mari sama-sama kita dukung program-program yang ditawarkan oleh pengurus Yayasan Al-Mujahidin ini. Tujuannya tidak ada lain, tidak ada bukan adalah kami senang bahawa ke depan Masjid Agung kita ini harus menjadi masjid yang menjadi pusat ibadah, pusat ibadah, kemudian pusat dakwah, dan juga menjadi pusat muamalah yang mengatasi sebagian kecil problem-problem kemasyarakatan. Mari didukung program ini. Kami harap sekali lagi jangan tinggalkan kami untuk mengelola, bahwa ini kapal besar yang harus kita kelola bersama, kita dukung bersama, setidak-tidaknya dengan doa, apalagi dengan hartanya. Mudah-mudahan usaha kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas nama kawan-kawan juga pengurus yayasan. Sekali lagi kami mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terakhir, mohon sekali lagi akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terakhir, mohon nanti Bapak langsung turun ke bawah. Kita akan menikmati sarapan nasi wuduk bersama pagi hari ini. Silakan Pak.